Teman-teman, coba saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Berapa banyak dari kalian yang merasa belum hidup kalau belum minum kopi? Atau mungkin ada yang setiap pagi wajib ngopi dulu supaya bisa fokus kuliah, kerja, atau bahkan sekedar merasa lebih semangat menjalani hari. Nah, kalau kita lihat budaya sekarang, kopi itu bukan cuma minuman ya, emang kopi sudah jadi bagian gitu dari gaya hidup. Mulai dari coffee shop, minuman kopi literan, sampai budaya begadang ditemani kopi yang semuanya dianggap normal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin seseorang mengalami adiksi terhadap kafein? Karena seringkali kita menganggap kafein itu kan aman-aman aja. Padahal dalam psikologi dan kesehatan mental, konsumsi kafein yang berlebihan juga bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Dan itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu adiksi kafein. Nah, sebelum kita bicara tentang adiksi, kita perlu memahami dulu ya sebenarnya apa itu kafein. Kafein itu adalah zat stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Artinya, zat ini mempengaruhi aktivitas otak dan tubuh. Sehingga seseorang menjadi lebih terjaga, lebih fokus, dan lebih waspada. Makanya setelah minum kopi, banyak orang merasa energinya meningkat. Dan sebenarnya bukan cuma kopi ya, kafein juga terdapat pada teh, minuman energi, soda, bahkan beberapa jenis coklat dan obat tertentu. Yang menarik adalah cara kerja kafein di dalam tubuh. Ketika kita mengkonsumsi kafein, zat ini masuk ke aliran darah melalui lambung dan usus kecil kita. Setelah itu, kafein mulai bekerja pada otak dan sistem saraf pusat. Di otak kita ini ada zat yang disebut adenosin. Nah, adenosin ini nih berfungsi memberi sinyal rasa lelah pada tubuh kita. Makanya kalau kita kurang tidur, kadar adenosin meningkat dan tubuh mulai merasa ngantuk. Nah, kafein tuh bekerja dengan menghalangi kerja adenosin tadi. Akibatnya apa? Otak tidak menerima sinyal lelah secara maksimal. Itulah kenapa setelah minum kopi kok kita merasa lebih segar dan fokus gitu. Selain itu, kafein juga meningkatkan aktivitas dopamin dalam kadar tertentu. Dan kalian pasti ingat dah, dopamin itu adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan motivasi, rasa senang, reward. Makanya minum kopi seringkali bukan cuma soal rasa, tapi juga soal sensasi nyaman dan semangat yang muncul setelahnya. Sampai di sini kita mulai memahami ya kenapa banyak orang akhirnya bergantung pada kopi atau minuman berkafein. Karena tubuh dan otaknya mulai bekerja. Oh, ini ya yang bikin aku lebih produktif. Tapi di sini kita perlu hati-hati banget. Karena sesuatu yang awalnya membantu kalau digunakan secara berlebihan bisa berubah menjadi ketergantungan. Dan ini membawa kita pada pembahasan berikutnya. Apakah kafein benar-benar bisa menyebabkan adiksi? Jawabannya bisa. Tapi karakteristiknya berbeda dengan zat adiktif berat seperti nafsa atau stimulan lain. Dalam kadar normal, konsumsi kafein sebenarnya masih tergolong aman, fine-fine saja bagi kebanyakan orang. Masalah mulai muncul ketika kebutuhan terhadap kafein itu terus meningkat. Misalnya awalnya cukup satu cangkir kopi aja sehari, tapi lama-lama jadi 3, 4 gelas hanya untuk bisa merasa normal. Nah, kondisi ini yang mulai mengarah pada dependensi atau ketergantungan pada kafein. Jadi perlu dipahami bahwa ketergantungan kafein itu bukan berarti sama dengan kecanduan narkoba, tapi tetap ada pola ketergantungan psikologis dan fisiologis yang muncul. Biasanya ketergantungan ini terlihat dari bagaimana kafein mempengaruhi keberfungsian sehari-hari seseorang. Contoh ya, kalau belum minum kopi jadi sulit fokus tuh. Mudah marah, tidak berenergi, bahkan merasa hari tuh berantakan banget. Beberapa tanda ketergantungan kafein tadi muncul misalnya withdrawal atau gejala ketika konsumsinya dihentikan. Sakit kepala lah, tubuh lemes lah, sulit konsentrasi lah, mood menjadi buruk lah, mudah tersinggung, bahkan gejala seperti flu ringan. Dan ini sering tidak disadari. Banyak orang berpikir, Kayaknya aku lagi bad mood nih. padahal sebenarnya tubuh sedang mengalami penyesuaian karena kekurangan kafein. Selain itu ada juga loh yang disebut toleransi. Artinya tubuh mulai terbiasa dengan dosis tertentu sehingga membutuhkan jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Kalau dulu satu kopi cukup bikin melek ya, satu cangkir, sekarang perlu 2, perlu 3, dan mungkin lebih. Ini mirip banget dengan mekanisme perilaku adiktif lainnya.
Nah, menariknya lagi dalam DSM-5 atau pedoman diagnosis gangguan mental, gangguan terkait kafein ternyata juga dibahas secara khusus. Salah satunya adalah caffeine intoxication atau intoksikasi kafein. Ini terjadi ketika seseorang mengkonsumsi kafein itu dalam jumlah berlebihan. Biasanya di atas 250 mg, lalu mengalami berbagai gejala fisik dan psikologis, misalnya gelisah lah, gugup lah, sulit tidur, jantung berdebar, wajah memerah, gangguan pencernaan hingga agitasi psikomotor. Dan kalau kalian perhatikan, gejalanya tuh mirip seperti kondisi overstimulasi tubuh. Tubuh jadi terlalu aktif sampai akhirnya sulit tenang. Makanya ada orang yang habis minum kopi tuh malah jadi cemas dan overthinking. Karena sensitivitas tubuh terhadap kafein setiap orang berbeda-beda. Nah, selain intoxication, ada juga yang disebut caffeine withdrawal atau penarikan kafein. Ini terjadi ketika seseorang yang terbiasa mengkonsumsi kafein tiba-tiba mengurangi atau menghentikan. Biasanya dalam 24 jam mulai muncul tuh gejala seperti sakit kepala, lelah, sulit fokus, mood buruk, dan mudah marah. Dan secara psikologis withdrawal ini penting dipahami karena lebih sering membuat seseorang kembali mengkonsumsi kafein. Jadi siklusnya seperti ini, minum kopi, kemudian dia merasa lebih baik, lalu berhenti dan muncul gejala tidak nyaman, akhirnya dia minum lagi. Dan tanpa sadar pola ini terus berulang. Nah, setelah memahami bagaimana kafein bisa mempengaruhi tubuh dan psikologismu, sekarang pertanyaannya, gimana dong cara menangani ketergantungan kafein? Dalam psikologi, pendekatan pertama yang penting adalah psikoedukasi. Artinya membantu individu memahami bagaimana kafein bekerja di tubuhnya. Karena banyak orang sebenarnya tidak sadar bahwa gangguan tidur, kecemasan, jantung berdebar yang dialami ternyata berkaitan dengan konsumsi kafein berlebihannya. Kemudian kita lakukan modifikasi perilaku, misalnya kita mulai mengenali nih pola konsumsi harian kita. Berapa banyak kopi yang diminum, kapan biasanya konsumsi meningkat, dan situasi apa yang memicu keinginan mengkonsumsi kafein. Ini penting sekali, karena kadang masalah utamanya itu bukan kopinya, tapi gaya hidup kamu. Kurang tidur, tetapi dipaksa produktif terus, akhirnya kopi digunakan sebagai penolong, agar tubuh tetap berjalan. Padahal tubuh sebenarnya sedang kelelahan, gitu. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kurangi konsumsi secara bertahap. Kenapa sih nggak langsung berhenti total? Karena penghentian mendadak sering memicu withdrawal yang cukup mengganggu. Makanya pendekatan yang lebih realistis biasanya dilakukan dengan perlahan. Kurangi jumlah kopi sedikit demi sedikit atau mengganti sebagian konsumsi dengan minuman rendah kafein yang lain. Selain itu, individu juga perlu mempersiapkan bagaimana dia menghadapi gejala penarikan. Karena banyak orang gagal mengurangi kafein bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak siap tuh menghadapi rasa tidak nyaman yang rasanya itu sementara yang muncul karena withdrawal. Dan yang tidak kalah penting adalah dukungan sosial ya. Kadang perubahan perilaku lebih mudah dilakukan ketika lingkungan juga mendukung. Nah teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat ya bahwa sesuatu yang terlihat sederhana seperti kopi itu ternyata punya dampak psikologis dan biologis yang cukup kompleks. Dan poin penting yang perlu dipahami bukan berarti kita harus takut ya pada minum kopi. Tapi kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berubah menjadi ketergantungan. Karena inti dari perilaku adiktif sebenarnya bukan pada zatnya, tapi pada hubungan seseorang dengan zat tersebut. Apakah ia masih mengontrol konsumsi itu? Atau justru konsumsi itu yang mengontrol hidupnya? Dan mungkin itu refleksi paling penting ya dari pembahasan hari ini. Bahwa dalam kehidupan modern, banyak hal yang terlihat normal sebenarnya bisa menjadi bentuk ketergantungan ketika kita mulai kehilangan kontrol terhadapnya.